Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'anil Quran yang kami hormati, di sini pada kesempatan hari ini kita belajar bareng tentang fasal dan wasal. Ini kita untuk awal kita perlu mengetahui, mungkin sebagian juga sudah tahu, saya hanya menguatkan dan menambahi. Jadi kalau kita belajar fasal-fasal ini kita bisa lebih mudah paham jika kita preteli atau kita pahami perkataannya. Fasal itu ya dipisah. Biasanya di kitab-kitab ada faslun, utai itu satu fasal. Fasal itu apa? Pemisah. Jadi lafaz satu dengan lafaz lainnya dipisah. Ini contoh yang mudah. Jadi lafaz dan satu yang lainnya itu dipisah. Tapi kalau wasal secara etimologi artinya atau secara logo yakni ya digabung wasal. Kalau kita wasal dibaca terus, atau kalau kita belajar tajwid lafaznya wasal dibaca terus. Kalau mudahnya lafaznya digabung. Jadi contoh fasal di sini kalau kita lihat itu fasal mudahnya tidak ada huruf penyambungnya. Jadi pisah secara mutlak. Ini saya contohkan, mungkin teman-teman juga hampir sama, yakni wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ini dua lafaz, dua ayat. Wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Berarti amaddakum bi an'amin wa banin. Beliau Allah telah membantu kalian dengan sesuatu yang kalian kerjakan. Amaddakum bima ta'malun, bantu amaddakum bi an'ami wa banin. Ini Allah bantu dengan beberapa hewan ternak dan anak laki-laki. Jangan kalian kira ini Pak, ini kan dua ayat Pak, dua ayat jadinya ya dipisah, nggak ada wawunya Pak. Tidak mesti. Di Al-Quran banyak ayat yang diawali dengan wawu meskipun itu beda ayat. Tapi di sini dipisah karena apa? Ini ya salah satu contoh fasal. Jadi lafaznya memang terpisah secara makna dan juga sempurna antar satu ayat. Lalu contoh wasal itu apa? Wasal artinya digabung. Ini contohnya lafaznya digabung justru dengan menggunakan huruf. Di antaranya kalau kita ngaji juz 30, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jadi dua lafaz ini contoh dua lafaz yang secara arti berlawanan. Innal abrara, abrar ialah orang baik, lawannya ialah wa innal fujjara, ini orang yang lacut atau orang yang berbuat celaka. Wa innal fujjara, lawan katanya juga sama, lafi na'im, orang yang berbuat baik maka lafi na'im, akan mendapat kenikmatan. Tapi orang yang berbuat celaka, wa inna fujjar lafi jahim, maka dia akan masuk neraka jahim. Naim itu bisa diartikan surga, sedangkan jahim itu bisa diartikan dengan neraka. Digabungkan duanya dengan huruf ataf. Huruf ataf itu apa Pak? Waduh, ini nanti mikir lagi. Kalau kita belajar kitab-kitab nahwu, terutama kitab-kitab dasar, huruf ataf itu yang masyhur ada 10. Ada wawu, ada fa, summa, au, am, dan lain-lain. Belajar nang fasal-wasal kita mungkin lebih mudah memahami jika ada contoh. Kalau dalam Jarum Maknun, maka anatomi yang pertama yakni al-faslu tarku atfi jumlah dan adat min ba'di ukhra aksu wash liqad sabat. Fasal al-faslu yakni tarku atfi jumlatin, yakni meninggalkan ngatofake jumlah.
Jadi tidak menggunakan huruf ataf pada jumlah lain. Sedangkan aks waslun wasabat, sedangkan wasl ialah lawan kata dari fasl. Kalau fasl itu artinya tidak butuh ataf, kalau wasl itu butuh diatofkan. Bagiannya apa Pak? Jadi ya ada fasl ada wasl. Ada kalimat yang harus dipisah, bisa tidak menggunakan huruf ataf. Contohnya ini, jika ada teman-teman yang ngaji juz 1 surat Al-Baqarah awal, contohnya zalikal kitabu la raiba fi, yakni pada lafaz zalikal kitabu la raiba fi, yakni ini lafaznya harus dipisah tanpa huruf ataf. Jumlah yang kedua merupakan taukid maknawi dari jumlah yang pertama, serta beda makna dan lafaznya. Zalikal kitabu itu la raiba fi itu sebagai penguat dari zalikal kitab. Itu gak boleh dikasih waw. Ada juga yang berbeda lafaznya saja. Contohnya Zaidun huwa sufi, itu beda lafaznya. Huwa sufi itu sebagai mensifati Zaid apa? Seorang sufi. Ada juga jumlah yang kedua seolah-olah badal dari jumlah yang pertama dengan bermacam-macam badalnya. Badal itu apa Pak? Badal kalau kita belajar nahwu biasanya artinya rupane. Kalau kita belajar yang mudah, contohnya fawas wasa ilai syaitanu qala ya Adam, itu tidak digabungkan dengan waqala ya Adam, karena ini terasa satu wajib dipisah. Dan juga ada yang juga sifatnya mentakdirkan pertanyaan, mengira-ngirakan pertanyaan. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum muraqun. Ini tidak digabung dengan waw ataf karena mentakdirkan pertanyaan. Hal yang keempat, tidak sama hukum jumlah yang kedua dengan yang pertama. Tidak sama tingkatannya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Setelah mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tidak dipisah karena beda. Lalu berbeda antara kalam khabar dan kalam tolab. Contohnya kalau dalam syair, ini saya contohkan syair juga. Wa qala ra'ituhum arsunu zawiluha fa kullu hadfin mri'in yajri bi miqdar. Ini yang satu ialah kalam khabar, yaitu kalam tolab. Tolab sudah pernah dibahas kelihatannya pada pertemuan kemarin. Lalu ada jamiknya. Contohnya ijlis huna qum hunak. Itu tidak. Lalu ketujuh ini dengan diatofkan khawatir menyalahi tujuan. Ini kalau kita belajar balaghah biasanya ada lafaz-lafaz yang menggunakan bait-bait romantis. Wa tazunnu salma annani abghi biha badalan arwa fi dalalit tahim. Itu tambahan dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Semoga kita tetap mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, dan jangan hanya belajar ketika pertemuan online saja, tapi belajarlah tanpa ada kata henti. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.